Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kepada Allah hari ini pada hari Kamis ya, Bapak Ibu. Kita berkumpul di sini melalui media Zoom meeting untuk melaksanakan bimbingan perkawinan online ya. Mari kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, izin Bapak Ibu ya, Bang dan Kakak semua, saya di sini selaku CPNS penghulu KUA Ekuasan ya akan memandu acara kita pada pagi hari ini ya untuk bimbingan perkawinan. Nanti izin di sini ada setidaknya 5 materi ya yang akan saya sampaikan secara ringkas. Kita interaktif ya Bang dan Kakak semua. Nanti boleh saya nyampaikan, boleh ada yang bertanya dan kita saling menjawab. Jadi yang pertama, materi yang akan saya sampaikan. Nah, sebelumnya saya ingin mencoba memanggil dulu ya. Berdasarkan ya, data yang saya punya ini, Mulyadi ya. Mulyadi boleh angkat tangannya. Ya, izin. Ya, selamat datang Bang Mulyadi. Kemudian calon istrinya adalah Novita Sari ya. Boleh angkat tangannya Kak? Oke. Dan yang ke pasangan yang kedua, calon pasangan suami adalah Fajar. Bang Fajar ya? Oke. Dan calon istrinya Kak Hamidah ya? Oke. Sebentar. Ya, jadi kita izin saya ambil waktunya sekitar 20 menit lebih kurang ya kita sampaikan dalam media online ini ya untuk mempersingkat waktu dan materi-materi yang akan kita bahas. Ini tadi. Oke. Bismillah. Jadi untuk yang pertama Bapak Ibu ya, Bang dan Kakak semua, materi yang akan saya sampaikan boleh diperhatikan ke HP ya, kita santai saja sambil didengarkan sambil dipahami juga. Jadi ada tentang yang namanya toharoh ya. Toharoh. Apa itu toharoh ya? Izin Abang Mulyadi ya dan Kak Novita ya mungkin kita sama-sama belajar kembali, sama-sama saling ini. Toharoh itu ya adalah salah satu ilmu ataupun materi dalam fikih ya, yaitu tentang bersuci. Jadi bersuci ini sangat erat kaitannya dengan pernikahan atau perkawinan ya. Ya, ya. Apa bisa? Bisa. Apa bisa? Dari online. Dari online. Nah. Ya, jadi toharoh ini Bapak Ibu adalah bersuci, adalah ilmu yang dipelajari dalam fikih untuk mensucikan diri dari dua hal ya. Apa itu? Yang pertama adalah hadas dan najis ya atau najis dan hadas. Jadi secara singkat najis itu segala sesuatu yang membuat ya hilangnya membuat kita menjadi wajib untuk membersihkannya. Jadi najis ini sendiri juga ya, izin saya sampaikan di sini ada pembagiannya ibu-ibu ya. Ada yang namanya najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Ya. Biasanya kalau kita mengenalkan kalau najis itu adalah anjing ya. Nah ini bukan hanya itu saja, tetapi ada hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan
kita terkena najis. Nah, ini saya izin sampaikan materinya ini dari PowerPoint ya, supaya bisa diperhatikan juga. Kemudian, kalau najis ini sifatnya ya, terutama najis besar atau najis mughalladzah ya, ini tidak cukup kita bersihkan ya. Kalau dia kan ada 3 itu ya, izin Bang ya. Ada namanya hilang bau, hilang warna dan rasa katanya ya. Kalau najis itu. Jadi selama najis ini bisa dihilangkan dari ketiganya itu maka sucilah ya, bersihlah. Jadi Islam itu tidak cukup bersih Bang ya. Kalau misalnya kita terkena air kencing keponakan ataupun anak-anak yang ada di rumah kita, bayi gitu ya. Kita tidak bisa hanya cukup mengelap saja dengan kain, tapi harus dibersihkan dengan air ya. Kemudian juga seperti yang najis besar tadi ya, misalnya di jilat anjing dan lain sebagainya itu juga tidak cukup dengan air, tapi ada cara-cara yaitu dengan disamak misalnya. Nah, jadi inilah pentingnya kita memahami itu karena hal-hal seperti ini mungkin orang terkadang menyepelekan tetapi menjadi sangat urgent ya untuk kita pahami karena berkaitan dengan ibadah. Kemudian ya kita masuk ke dalam hadas ya. Hadas itu ada 2 ya. Izin Bang Mulyadi ada boleh disampaikan apa itu hadas yang pertama? Iya, hadas. Boleh dibuka mikrofonnya, Bang. Ya, hadas terbagi 2. Hadas kecil, hadas besar ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi hadas itu. Nah, ini boleh diperhatikan. Ini saya share materi PowerPoint-nya. Udah terlihat belum, Bang? Sudah terlihat, Bang Fajar? Belum, Pak. Udah, Pak. Oke, ya, di situ ada toharoh katanya ya. Jadi toharoh itu ya bersih ya, membersihkan ya. Jadi ini adalah ilmu yang paling utama kita pelajari nih dalam ilmu fikih. Kalau belajar fikih pasti ada toharoh Bang ya. Nah, jadi kita langsung masuk ke hadas ya. Taharah dari najis tadi ya, bersihkan dari najis. Ada juga bersihkan dari hadas. Kalau dari najis itu tadi sesuai dengan mazhab Syafi'i ya, ada tingkatan-tingkatannya tadi katanya. Najis ringan, najis sedang, najis ringan contohnya apa tadi? Air kencing bayi perempuan ya. Cukup dengan memercikkan air. Ada air najis sedang ya, kita membersihkannya dengan apa? Misalnya dengan itu tadi menghilangkan warna, bau dan rasanya. Contohnya apa? Adalah misalnya itu tadi kotoran ataupun apa yang terlihat gitu. Nah, kalau najis berat tadi perlu dengan menyamak. Nah, ini yang kedua sekaligus yang terakhir dalam taharoh ya, ini juga erat kaitannya dengan pernikahan yaitu taharoh dari hadas ya Bang ya. Hadas itu kita sesuatu yang membuat kita tidak suci ya, menyebabkan kita tidak suci. Apa maksudnya tidak suci? Bukan tidak suci berarti kita jadi najis, bukan ya? Tidak suci berarti kita menyebabkan harus bersuci sebelum beribadah. Beribadah Bang ya? Iya. Iya. Kalau kita beribadah tanpa taharah dulu, tanpa bersuci, maka batallah ibadah yang kita lakukan. Jadi hadas kecil ya Bang. Hadas kecil itu keluarnya adalah sesuatu yang padat, cair atau gas dari 2 lubang ya. Kubul dan dubur. Ya Bang ya? Apa itu kubul dan dubur? Mohon maaf, lubang kencing. Ya, air kencing,
air mani, dan lain sebagainya. Atau dubur, ya, dubur yang di belakang ya. Jadi hadas kecil ini yang menyebabkan kita cukup membersihkan dengan berwudu saja. Jadi boleh dilihat ya, kelepasan misalnya kita buang air ya, atau nah, ini harus berwudu sebelum beribadah, sebelum sholat. Hilang akal ya, atau tidur dan lain sebagainya itu juga menyebabkan kita berhadas kecil. Kemudian yang terakhir ya hadas besar. Nah, hadas besar ini yang penting, ya Bang. Yaitu kaitannya dengan pernikahan. Nanti kita yang sebagai ya, laki-laki dan perempuan itu akan menyebabkan nanti adanya hubungan ya suami istri yang menyebabkan berhadas besar ya. Jadi salah satunya adalah keluar air mani, keluar sperma, persetubuhan ya, jima ya, haid ya, berita, nifas dan meninggal dunia. Makanya orang meninggal itu kan dimandikan Bang ya. Karena dia hadas besar. Nah, jadi untuk kita bagi orang yang menikah, kita harus paham ya tentang bagaimana bersuci dari hadas besar tadi. Bagaimana cara bersucinya, Bang Mul? Boleh dijawab, Bang? Cara bersuci dari hadas Iya. besar. Tentu saja dari keluar air mani bagi si pria. Yang Iya. pertama niat untuk mandi hadas besar. Ah, Yang kedua wudu. iya. Ketiga bersihkan kepala, siram kepala 3 kali, menyiram kepala 3 kali, bahu kanan 3 kali, kiri 3 kali, dan terus menyeluruh dan lain-lainnya. Jangan sampai ada yang terlewatkan dari setiap anggota tubuh. Siap. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Nah itu ya disampaikan oleh Ustaz tadi sudah ya. Yang pertama, namanya yang berhadas besar itu bisa dibersihkan satu-satunya cara bersucinya hanya dengan mandi wajib, mandi junub ya. Nah ini kita tidak perlu malu ya untuk belajar ini. Karena apa? Ini penting sekali karena berkaitan nanti dengan yang namanya tadi pernikahan juga. Jadi seperti yang disampaikan tadi, kita mulai diawali dengan niat ya. Apa niatnya? Boleh kita sama-sama ya saya baca dan diulangi ya. Atau Bang Fajar boleh tahu niat mandi wajib? Belum ya? Iya, Pak. Sama-sama ulangi ya. Izin. Yang pertama yaitu nawaitu. Nawaitu. Boleh diulangi ya. Nawaitu ghusla Nawaitu uslah liraf'il hadasi Rabbil adasil akbari akbari fardhu lillahi ta'ala. fargoi ta'ala. Iya, itu doa niat ya Bang. Nah, niat sebelum Iya. kita melaksanakan mandi. Jadi aku berniat untuk mandi besar, untuk menghilangkan hadas besar yang karena Allah Ta'ala. Kemudian kita setelah itu membasuh anggota wudhu atau berwudhu, boleh. Ya, setelah doa, ya. Sebelum itu kita membersihkan dulu, membersihkan dulu ya kemaluan ya dari segala kotoran. Maaf ya. Ini kan habis berhubungan itu mungkin ada masih sisa-sisanya ya. Itu dibersihkan dulu, disapu sampai hilang. Kemudian kita lanjut dengan berwudu atau membasuh anggota wudu. Ya, kalau berwudu udah paham Bang ya? Dari tangan, dan sebagainya dan seterusnya. Setelah membasuh anggota tubuh, kita kemudian apa? Membasuh anggota tubuh sebelah kanan nih, tangan kanan, dan kaki kanan. Kemudian 3 kali, kemudian yang kiri juga 3 kali.
3 kali ya. Kemudian setelah itu kita siram seluruh tubuh ya tanpa ada batasan bilangan. Kira-kira sudah terkena semua ya, tidak ada lagi tupi atau selai yang belum terkena air. Kita yakin sudah semua terkena, baru kita siram kaki ya. Itu sudah. Jadi gampang sebenarnya ya. Tapi kadang orang sehingga ini bisa berakibat fatal dengan tidak diterimanya ibadah ya. Nah, itu taharah. Yang kedua, kita masuk ke nikah. Rukun nikah ya. Jadi kalau saya tanya menurut yang perempuan lah dulu ya. Kak Hamidah nih. Nah, Kak Hamidah. Hamidah, menurut Kak Hamidah, apa itu artinya nikah? Beribadah, Pak. Nah, nikah itu ibadah. Oke. Kemudian kita masuk ke Kak Novita boleh. Apa itu ibadah? Boleh aktifkan mikrofonnya Kak Novita. Apa nggak dengar? Iya. Apa? Nggak dengar, Bang. Iya, nggak dengar. Oke lah, nikah itu artinya ya secara bahasa adalah hubungan. Ya, baik hubungan antara suami dan istri ataupun hubungan antara lelaki dan perempuan. Ini nampak materi fikih munakahnya di situ, Bang. Jadi ada nampak Bang Mulyadi? Ada. Fikih munakahat. Oke. Jadi fikih secara bahasa artinya mengumpulkan, berkumpul ya, menjodohkan. Ya, atau mohon maaf ya artinya bersenggama ya, secara bahasa. Secara istilah adalah menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang resmi. Resmi secara agama, resmi secara negara. Jadi kalau kita ya sebelumnya mohon maaf izin ya antara laki-laki dan perempuan sesuatu yang belum kita lakukan, yang kita lakukan sebelum ada ikatan pernikahan itu dianggap apa? Perbuatan yang ya mohon maaf zina ya katanya. Wala taqrabuz zina kana fahisatan wa sa'at sabila. Jadi kalau kita sudah menikah tidak ada lagi istilah zina tapi sudah halal. Pada dari itu pentingnya pernikahan ini supaya hubungan yang kita laksanakan ya itu menjadi hubungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kemudian kita lihat di sini juga bagaimana hukum-hukum perkawinan itu ya. Mayoritas ulama mengatakan ada 5 ya Bang. Bisa sunnah, hukum nikah itu bisa sunnah, bisa mubah, bisa wajib, bisa makruh, bisa haram. Tergantung dengan kondisi. Kita ada kemana ini ya? Coba kita lihat. Kalau orang yang dikatakan sunnah itu apabila dia sudah mampu ya, sesuai dengan surah An-Nur ini ya. Sudah memiliki kemampuan, sudah memiliki penghasilan, maka dia disunnahkan untuk menikah. Ya. Karena dalam sebuah hadis sunnati famalam ya'mal bisunnati falaisa minni, ya kan? Nikah itu sunnahku kata Rasul, siapa yang tidak melaksanakan nikah maka bukan bagian dari umatku. Nikah itu adalah bagian dari ibadah dan sunnah Rasul, Bang ya. Juga mengubah ya melarang untuk menjadi boleh ya. Bisa jadi wajib apabila sudah perempuan sudah punya penghasilan, sudah matang secara usia,
tapi tidak nikah. Maka wajib bagi kita takut nanti bisa terjerumus kepada dosa, zina dan lain sebagainya. Tanggal 22, Pak. Ya, haram apabila menikah tapi belum Saya dan niatnya bukan untuk membangun rumah tangga yang salah mawa, tapi dan niat tadi. Ya, kita langsung masuk ke ya. Setelah ini nanti kita ada sedikit praktek ya, ijab dan qabul. Kan pertama dulu ya berapa lama kan terus masuk ke rumah-rumah terus kebun sawit. Oke, rukun nikah ya. Apa itu rukun? Sesuatu yang wajib ada dalam setiap ibadah. Pertama apa? Calon istri, calon suami, atau mempelai ya, calon mempelai ya, Bang. Nah, ini udah ada belum? Udah ya. Saat ini calonnya adalah Bang Mulyadi ya sebagai calon suami, Kak Novitasari sebagai calon istri ya. Kemudian Fajar dan Kak. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, adanya bukan itu mendapat orang Medan. Wali nikah. Wali nikah itu siapa? Orang yang menjadi perantara ya. Bukan dia masuk ya. Ucapan kepada dari mempelai ini laki-laki atau mempelai suami. Nah, untuk wali nikah ini apakan adalah ayah ya, atau saudara kandung. Diutamakan. Untuk orang Bang Mulyadi nanti ayah Anda langsung ya dari Kak Novita ya. Benar ya? Dan maharnya adalah ya. Rp500.000 Bang, ya. bilangnya itu simpang kedua. Ini Untuk Bang Fajar apa? Fajar. saya, Pak. Ah, nanti yang menjadi wali nikahnya siapa? Yang jadi wali nikah keluarga sendiri, Pak. Siapa? Ayahanda dari Iya, Pak. Keluarga saya, Pak. Berarti langsung ya. Jadi wali itu utamakan ayah. Kalau misalnya tidak ada atau misalnya sudah tidak ada, bisa kakek, bisa paman, ayah sekandung dan keturunannya, ya kan? Kalau Iya, memang Pak. tidak ada yang bisa mewakilkan, bisa diwakilkan dengan wali hakim. Ya, wali hakim itu wali negara. Untuk saat ini walinya ada ya. Kemudian yang keempat adanya mahar. Ya. Untuk Bang Mulyadi maharnya tadi Rp400.000 ya. Untuk orang Kak Hamidah apa? Maharnya Bang Fajar? Gimana, Pak? Maharnya apa nanti? Maharnya dengan uang tunai, Pak. Iya, berapa boleh disebutkan jumlahnya? 500.000, Pak. Oke, 500 ya. Nah, ini mahar ya, ada dalam pernikahan sebagai ganti yang diberikan oleh calon suami kepada istri. Ya. Kemudian yang terakhir ada ijab qabul. Ijab qabul ya. Nah, sini kita coba praktekkan sebentar ya, itu ijab qabulnya bagaimana ya. Nah, nanti ijab qabul itu, ijab itu artinya lafaz serah. Qabul artinya lafaz terima. Jadi lafaz serah itu diucapkan oleh siapa? Wali. Ya. Ayah ada dari calon mempelai perempuan, mempelai wanita. Qabul adalah terima siapa? Mempelai pria, betul. Ya, jadi saya nanti akan coba lakukan ya bagi latihan kita, karena ini sebentar lagi ya untuk orang Fajar insya Allah akan dilaksanakan tanggal 21 Bang ya.
22, Pak. 22, Pak. Oh, 22 ya, hari Hari Senin, Pak. Hari Senin. kalau untuk Bang Mulyadi masih agak lama ya, tanggal 7. Tanggal 9 September ya. Oke, tapi tidak masalah kita berlatih ya supaya lebih yakin, supaya lebih mantap nanti insyaallah ya. Jadi kita mulai dulu dari Bang Mulyadi, boleh ya Bang ya? Oke, nanti saya berposisi sebagai wali ya. Nanti ada berapa tahapan qabul ya. Pertama ada nanti mengucapkan istighfar atau beristighfar ya. Biasanya penghulu mengajak kita untuk melafazkan istighfar 3 kali, kemudian membaca syahadat. Simpang itu. Insyaallah bisa semua ya. Kemudian nanti ya penghulu meminta wali untuk membacakan lafaz ijab ya. Contohnya ya, nanti saya panggil nama Bang Mulyadi, kemudian jawab saya Pak. Ya. Kemudian wali menjawab katakan saya nikah anak kandung saya Novita Sari kepadamu, maharnya 500.000 rupiah tunai. Gitu ya. Kemudian nanti qabulnya, lafaz terimanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh wali. Nah, jadi jangan ada ditambahi, jangan ada dikurangi, kita sesuaikan. Ya, contoh. Misalnya untuk Bang Mulyadi. Saya terima nikah, tanpanya ya. Saya terima nikah Novita Sari, maharnya 500.000 rupiah tunai. Jelas Bang? Bisa? Oke, saya ulang sekali lagi ya. Kita latihan dulu. Nah, izin ya. Mulyadi. Saya nikahkan anak kandung saya Novita Sari kepadamu, maharnya 500.000 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Novita Sari dengan mahar 500.000 rupiah tunai. Kalau bisa diupayakan seminimal mungkin minimalisir kesalahan ya. Jangan ada penambahan Bang ya. Penambahan apa yang diucapkan. Misalnya kalau tadi wali mengucapkan ada maharnya, maka kita ikut juga maharnya. Kalau ada mengucapkan dengan, kita ucapkan dengan. Kalau nggak ada dengan, jangan ditambahi dengan. Nah, gitu biasanya ya. Boleh kita ulang sekali lagi Bang ya. Mulyadi. Ya, Pak. Saya nikahkan anak kandung saya Novita Sari, maharnya 500.000 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Novita Sari dengan maharnya 500.000 rupiah tunai. Insyaallah ya. Nikahnya jangan pakainya ya. Oke. Oke, insyaallah bisa ya. Tuh Bang Fajar bisa kita coba Bang. Bisa, Pak. Oke. Saya coba ya. Fajar. Saya, Pak. Ya, Fajar. Saya, Pak. Saya nikahkan anak kandung saya Hamidah kepadamu, maharnya 500.000 rupiah tunai. Saya terima nikahnya. Nah, jangan pakainya Bang ya. Nikah saja. Nah, saya terima nikah Hamidah, maharnya 500.000 rupiah tunai. Kita coba sekali lagi Bang ya. Saya. Fajar. Saya, Pak. Saya nikahkan anak saya Hamidah, maharnya 500.000 rupiah tunai. Saya terima nikah Hamidah, maharnya 500.000 rupiah tunai. Iya, alhamdulillah ya. Tunainya agak panjang ya tunai. Oke. Insya Allah bisa semua ya. Tinggal yakin dan bismillah ya. Karena memang biasanya latihan dan praktek biasanya agak berbeda. Kenapa? Karena ada rasa-rasa nervous ya. Rasa-rasa bercampur aduk biasanya di masa-masa ijab qabul. Oke, Bapak semua ya, sebelum kita ya, saudara-saudara. Terakhir satu materi tentang tanggung jawab suami dan istri ya. Jadi tanggung jawab istri adalah sebagai konsekuensi dari pernikahan itu ya.
Jadi kalau kita ingin jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka kita harus memahami tanggung jawab kita sebagai suami ataupun istri. Apa tanggung jawab suami kepada istri? Ya, tanggung jawab suami kepada istri adalah memberikan nafkah. Ya. Nah, biasanya ini ada yang bilang memberikan nafkah lahir batin, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal. Nah, itu intinya adalah memberikan nafkah jasmani. Jadi jasmaninya sudah pasti ya, memberikan kita sedang pangan papan ya kewajiban suami itu. Jangan pula kita sudah menjadi suami tidak peduli dengan apa yang dimakan, apa yang diberikan, pakaian ataupun yang digunakan oleh istri kita. Dan juga terkait dengan makanan, perhatikan bahwa kita yang kita berikan itu adalah sesuatu yang halal, ya. Ya Bang ya? Gak perlu banyak, gak perlu mewah, halal dan baik. Ya kalau bisa banyak halal dan baik itu lebih baik, lebih paten. Jadi ingat, jangan memberikan sesuatu kepada istri kita ataupun anak kita nantinya makanan-makanan yang juga tanggung jawab suami yaitu memberikan pendidikan kepada istri, ya Bang, memberikan pendidikan kepada istri. Jadi kita juga berkewajiban memberikan pendidikan agama, pendidikan yang lainnya juga kepada istri sebagai bekal untuk mereka gitu. Ya. Nah, kemudian tanggung jawab istri, nah ini adalah melayani, ya, melayani suami. Jadi bukan tanggung jawab istri masak, dan lain sebagainya ya, tapi melayani. Jadi bagian dari melayani apa? Apa yang biasa ia lakukan demi menunjang ya kehidupan berumah tangga itu menjadi harmonis, itu yang bisa dilakukan. Dan sebagai suami juga harusnya membantu ya dalam ya kegiatan yang dilakukan di rumah tangga. Jadi kalau kita berkaca ya, kita melihat berita pada